Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Alif Abdul Ramli, NPM 24315013, Program Studi Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi tentang koordinat polar. Jadi sistem koordinat polar adalah sistem koordinat dua dimensi yang menentukan posisi suatu titik pada bidang datar dengan menggunakan dua parameter, yaitu jarak dari titik pusat dan sudut yang diukur dari sumbu polar. Sistem ini memungkinkan representasi titik dalam bentuk pasangan R dan theta dan memiliki hubungan matematis yang erat dengan koordinat Cartesius melalui transformasi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Koordinat polar banyak digunakan dalam berbagai bidang matematika dan fisika. Berikut adalah contoh rumusan masalah tentang koordinat polar yang dapat dirangkum dari sumber-sumber terkait. Yang pertama, apa pengertian dari konsep dasar dari koordinat polar? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara koordinat polar dan koordinat Cartesius? Yang ketiga, bagaimana cara melakukan konversi antara koordinat polar dan koordinat Cartesius? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan koordinat polar dalam memperoleh matematika? Dan yang kelima, bagaimana metode numerik dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah pada sistem koordinat polar? Berikut adalah tujuan penulisan koordinat polar berdasarkan sumber-sumber yang ada. 1. Mengetahui pengertian koordinat polar, hubungan antara koordinat Cartesius dan koordinat polar, serta aplikasi nilai R yang bernilai positif dan negatif dalam sistem koordinat polar. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau peneliti tentang pengukuran dan penggunaan koordinat dengan cara polar, termasuk penggunaan alat seperti theodolite dalam pengukur lapangan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi dalam pengolah data pengukur bidang tanah dengan metode polar yang menggunakan koordinat polar. Pengertian: sistem koordinat polar adalah sistem koordinat dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang dengan menggunakan dua parameter, yaitu jarak radial R dari titik pusat yang disebut pol atau kutub, dan sudut sin theta yang diukur dari arah referensi yang disebut aksis polar atau polar axis. Sistem ini berbeda dengan koordinat Cartesius yang menggunakan posisi sepanjang sumbu X dan Y. Komponen: pol atau kutub, titik pusat yang menjadi acuan penggunaan jarak dan sudut. Radius atau R, jarak dari pol ke titik yang ditentukan nilai R dapat bernilai positif maupun negatif, di mana nilai negatif berarti titik berada pada arah berlawanan dari sudut theta. Sudut sin theta, sudut yang dibentuk oleh garis dari pol ke titik dengan aksis polar biasanya diukur dalam derajat atau radian. Aplikasi koordinat polar. Koordinat polar sangat berguna dalam pemodelan fenomena yang berhubungan dengan arah dan jarak dari titik pusat, seperti gerak melingkar, spiral, dan berbagai kursus. Sistem ini juga digunakan dalam bidang navigasi, fisika, teknik, dan survei tanah karena kemudahannya dalam menyatakan posisi relatif terhadap pusat. Nah, ini untuk contoh soal. Soal yang pertama itu koordinat polar yang diubah ke dalam bentuk koordinat Cartesius. Dan yang soal kedua, ubah titik Cartesius ke dalam bentuk polar. Dan ini cara penyelesaiannya untuk soal pertama. Dan ini penyelesaian untuk soal kedua, dapat dilihat di slide ini. Kesimpulan. Nah, jadi koordinat polar adalah sistem koordinat dua dimensi yang menentukan posisi suatu titik pada bidang dengan menggunakan dua parameter utama, yaitu jarak radial R dari titik pusat yang disebut pol atau kutub dan sudut yang diukur dari arah referensi yang disebut aksis polar. Sistem ini berbeda dengan koordinat Cartesius yang menggunakan posisi sepanjang sumbu X dan Y. Namun keduanya dapat saling dikonversi melalui hubungan sistematis X sama dengan R cos theta, X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Dengan demikian, koordinat polar memberikan alternatif yang efisien dan intuitif dalam pemodelan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan posisi dan gerak pada bidang dua dimensi.
terutama ketika fenomena yang diamati berpusat pada suatu titik tertentu. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila cara penyampaian saya kurang jelas atau sulit dimengerti, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.